Amerika Serikat rupanya bukan lagi menjadi pendonor terbesar bagi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kontribusi keuangan Washington rupanya telah turun 25% selama pandemi virus corona. Data sementara menunjukkan Washington membayar 672 juta dolar kepada WHO untuk anggaran 2 tahun terakhirnya. Angka ini lebih kecil dibandingkan yang dibayarkan di periode 2018 hingga 2019 yang sekitar 893 juta dolar. Donatur terbesar WHO adalah Jerman yang mentransfer lebih dari 1 miliar dolar selama 2 tahun terakhir. Sedangkan posisi ketiga adalah Bill and Melinda Gates Foundation yang menghabiskan 584 juta dolar. Untuk sebagian besar digunakan dalam proyek pemberantasan polio. Ya, Ana, kalau kita lihat ini emang penurunan besar pendanaan dari AS ini terjadinya di era Opa Donald Trump ya. Soalnya kalau kita lihat Donald Trump ini kan sempat menuduh WHO terlalu dekat dengan China dan salah mengelola fase pertama dari pandemi ini. Meskipun kita ketahui juga hal itu dibantah oleh WHO, tapi sejak saat itu pendanaannya ternyata juga turun ya. Dan nggak ngerti juga nih apakah mau disimpulkan karena ketegangan antara WHO dengan pemerintahan era Trump atau karena memang negeri Paman Sam sendiri tengah berjuang untuk talangan dana untuk pandemi. Lagi pula Monica, kalau kita lihat negara mana sih sebenarnya yang tidak butuh uang ekstra ketika menghadapi pandemi ini. Tapi salut juga ya sama Jerman, kalau transferannya ternyata bisa sampai 1 miliar dolar dalam 2 tahun ke WHO. Dan ini sebagian ya, dan pastinya ya itu digunakan untuk mensupport program vaksin global. Apakah Jerman memang sebaik itu atau ada sesuatu baliknya? Ini mungkin akan menjadi pertanyaan dalam beberapa tahun ke depan. Ada udang di balik bakwan kali ya. Ya, tapi hati orang kan berbeda-beda ya, nggak ada yang tahu apalagi Jerman. Nah, tapi ya secara logisnya tindakan itu bagus juga karena kalau negara kayak Jerman ini nggak bantu vaksinasi global, kan pandemi ini bakal makin lama. Nah, kalau makin lama yang ekonomi global juga makin akan meratap nih ke depannya, dan itu juga yang turut merugikan Jerman pastinya. Dan soalnya emang kalau nggak ada yang untung kalau pandemi ini nantinya akan semakin lama dan tidak ada habis-habisnya. Ada yang untung sih Monica, mungkin ini perusahaan yang menjual vaksin dan juga alat kesehatan begitu ya. Tapi ya kalau ekonomi tidak pulih ujung-ujungnya ya benar seperti yang tadi Monica katakan, semua rugi. Jadi ya negara-negara kaya, ayolah seperti slogan yang sering diucapkan pada pertemuan antar negara sekarang, stronger together. Ya, selanjutnya kita ke informasi lainnya. Ada negeri gajah putih Thailand yang ternyata kekurangan daging babi. Wow, ini menyebabkan harga daging meroket dari sekitar Rp60.000 per kilogram menjadi Rp107.000 per kilogram. Ketersediaan daging babi di pasar turun signifikan dari sekitar 20 juta babi menjadi 15 juta babi. Penyebabnya macam-macam. Pembatasan yang dilakukan mempengaruhi rantai pasokan daging babi. Sementara minimnya wisatawan asing juga menurunkan minat beli. Selain itu, peternak juga harus menyiapkan biaya pencegahan pandemi yang mahal. Sebagai gantinya, warga pun kini disebut banyak beralih ke daging buaya. Peternakan yang awalnya menjual kulit buaya untuk industri fashion, kini kebanjiran permintaan daging. Gimana Monica, pernah merasakan daging buaya atau justru daging buaya darat? Aduh, nggak pernah sih. Kalau Anda ke gimana? Mungkin udah pernah coba-coba kali dulu. Saya belum pernah sih kalau makan daging buaya. Saya penasaran sebenarnya apakah daging buaya memang ada kemiripan rasa dengan daging babi. Karena ini bersifat substitutif gitu ya kalau kita lihat di Thailand begitu. Seperti daging bebek diganti dengan daging ayam atau kalkun. Padahal kalau babi sama buaya ini agak berbeda alam begitu. Yang satu mamalia, yang satu reptil. Ya, kalau penasaran banget mungkin Anda bisa coba aja kali ya. Langsung dicari kali di Jakarta mungkin ada kali ya. Iya, belum pernah saya ketemu daging buaya ya kalau di daerah Jakarta ini ya. Iya, tapi nggak diduga juga ya Thailand bisa gonjang-ganjing karena daging babi. Ini mirip dengan China sebenarnya dalam kasus ini. Nah, kalau di Indonesia daging babi ini kan mahal ya. Nah, kalau untuk di sini ya pastinya biasa-biasa saja. Iya, kalau di Indonesia bukan daging babi. Kalau daging ayam dan sapi naik baru kita gonjang-ganjing begitu ya, beda selera soalnya. Nah, kembali ke cerita krisis babi di Thailand, Direktur Jenderal Kementerian Thailand memperkirakan perlu waktu antara 8 hingga 12 bulan untuk mengendalikan situasi. Artinya di 8 hingga 12 bulan itu mungkin akan mahal daging babi ya. Ya, mungkin makan daging buaya dulu gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman warga Thailand yang suka makan daging babi 8 hingga 12 bulan ke depan ini harap bersabar ya. Boleh juga mungkin dicobain daging buayanya ya, kira-kira rasanya seperti apa. Nah, mungkin ternyata kalau di sop atau digoreng, dibakar, mungkin enak juga kalau pakai bumbu kali ya. Mungkin mantan-mantan saya yang buaya darat itu boleh juga digoreng.